اليوم هي ربما it undermines labor. Jika Bapak tanda tangan, During demonstrations. bahwa rakyat Kalimantan Selatan tidak akan bubar. هل ستستمر هذه المظاهرات؟ Wankawan TV1. Berarti hari ini ya, udah kuat. Memang minggu lalu kami kebingungan juga. Mendadak kami dihubungi pada hari yang sama, kira-kira 1 jam setengah seperti itu, katanya ada sidang di sini. Kami tidak tahu. Tapi karena kami dekat-dekat di sini, kami hadir juga karena diminta hadir oleh GPU. Karena dari Kejaksaan Agung juga hadir, ada beberapa ya, namanya petinggi para bintang mereka itu, ya. Jadi ini kasus retensi juga. Nah, kemarin itu saya ditanya oleh hakim mana suaka dan sebagainya, saya bilang kami 1 jam yang lalu baru tahu. Bahkan yang menarik sampai kami itu pinjam toganya jaksa. Sekarang kami tidak tahu. Padahal itu yang jelas kami melihat surat penetapan sidang untuk tanggal 17 kemarin itu tanggal 10 sudah diterima oleh GPU, sudah dikeluarkan penetapannya tanggal 10. Berarti ada 1 minggu kami bahkan terdakwa tidak mengetahui, tersangka ya, karena belum sidang ya. Tidak mengetahui, sehingga kami berkoordinasi, panik juga waktu itu untuk supaya keluar dihadirkan. Itu juga kami nggak bingung kenapa kok kami tidak dihubungi dan sebagainya. Jadi nggak heran pada saat ditelepon, nah sidang hari ini ya. Nah, bagaimana bisa? Karena kalau kami sidang, kami itu harus buat surat kuasa. Dan surat kuasa itu harus berdasarkan nomor perkara. Nah, kami belum terima. Waktu kami sampaikan ke hakim bahwa kami baru dapat berita, ya kan? Ini kami sampaikan juga. Kami mohon maaf tidak bawa kayak bas ya, berita acara sumpah dan sebagainya, cuma ada di kantong, ada KTA saja. Bahkan saya sampaikan ke hakimnya ketawa. Toga ini pun saya diminta hadir untuk penundaan. Jadi secara resmi, karena kami belum mendaftarkan kuasa kami, jadi sebenarnya kemarin itu belum sidang. Karena sudah viral di media, ya kami sampaikan. Dan kami tidak hadir ya, kami hadir. Bahkan seharusnya kami tidak hadir. Tapi karena ya kami mitra dengan GPU, ya kami bantu, kami hadir, agar ada penundaan dari hakim. Dan hakim sepakat bahwa resminya hari ini penundaan itu aja. Sampai hari ini baru. Ya, jadi yang kemarin itu belum ada sidang. Lalu dari miskomunikasi yang kemarin itu, apakah juga ada komunikasi juga dari pihak terkait? Kenapa alasannya? Nah, saya juga tidak tahu. Sampai saat ini belum tahu. Ya, saya tidak tahu karena kan itu bukan kewenangan kita kan. Bagaimanapun juga, sebelumnya berapa hari sebelumnya kami datang, kami perkenalkan bahwa kami adalah lawyernya. Gitu. Jadi kami tidak tahu kenapa ada apa, mungkin miscoordination gitu. Koordinasi yang kali. Kami tidak masalah, kami tidak memasalahkan, tapi karena terviralkan sudah ada media yang mengutip, oleh sebab itu kami tidak mau ada kesalahpahaman. Dan untuk hari ini sudah siap semuanya, Pak? Ya, kita dawan, nanti kita juga bicara teman-teman apakah kita akan eksepsi apa langsung minggu depan dihadirkan saksi-saksi. Ya, nanti aja. Saya tidak etis kalau saya sampaikan sebelum persidangan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Yang tidak kepentingan ini istrinya, ini anaknya, anak bangsa yang meninggal.
Ini adalah istri dan anaknya Bang Sanul Gumilang. Yang bermeja putih itu adalah istrinya Bang Jumhur. Mereka hadir di persidangan di Pengadilan Negeri Depok. Istrinya lagi berbicara dengan Bang Sanul Gumilang dari Persiwa di Baris Krim. Sebentar lagi akan dimulai persidangan ini. Ini suasana ruang persidangan. Dan ini adalah JPU, Jaksa Penuntut Umum dan Kejaksaan yang sudah bersedia. Suasana sekarang, ini adalah abangnya. Ini Prodem, ini komandan Prodem, Prodemokrasi. Semangat ya. Aman. Awas kabel, awas kabel. Ini Bang Hatta Taliwang. Tuh. Itu kelihatan kameranya. Jadi kameranya. Keberatan atau kita akan ajukan eksepsi. Mungkin tadi dengar ya. Kita akan mengajukan eksepsi. Jadi kita minta waktu 2 minggu ya. Nanti tanggal 4 supaya ada kesempatan. Ya kan? Yang tadi banyak keluhan yang kami lontarkan, kami minta terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena yang bersangkutan masih tahanan titipan. Tahanan hakim, jadi kewenangan hakim penuh. Karena di Jakarta dan di beberapa tempat itu bisa dihadirkan selama masih belum masuk ke lapas ya kan? Nah, oleh sebab itu dengan alasan agar mudah akses kita berkomunikasi baik istri, anak maupun pengacaranya ya kan? Selama ini kami ada kesulitan setiap kami ingin bertemu lalu dikatakan bahwa minta persetujuan dari JPU, bahkan kami sudah dapat surat persetujuan dari JPU, tetap masih belum dapat mengakses. Padahal sesuai KUHP, lawyer itu 24 jam untuk berkomunikasi, ya kan? Karena ini masalah hak asasi manusia. Ya. Bahkan yang terakhir pada waktu keluarga datang, bahkan diminta untuk menghadirkan jaksanya. Padahal sudah ada surat dari jaksa gitu. Sebenarnya bayangkan ya, nanti jangan-jangan karena tahanan hakim disuruh menghadirkan hakimnya, itu yang dikhawatirkan. Gitu. Nah, eksepsi kami ini sebenarnya ini kan tidak ada faktanya yang tadinya di dalam penyidikan ada undang-undang ITE yang dibilang pasal 28, sekarang tidak ada. Murni kebohongan. Oleh sebab itu kebohongan itu adalah hak Allah menentukan, bukan haknya hakim. Oleh sebab itu kami eksepsi, ya kan? Itu jelas-jelas ini berhubungan dengan kebebasan menyampaikan pendapat. Bagaimana jika orang menyampaikan pendapat itu dikatakan pidana, perbuatan pidana, bahaya. Jadi saya katakan dakwaan ini menurut kami tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 28E ayat 2 dan juga masalah Undang-Undang HAM yaitu Undang-Undang 9 19
Itulah alasan kami. Jika orang bohong itu jadi pidana, seandainya bohong ya, padahal beliau tidak bohong. Masalahnya pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2 dan sebagainya itu unsurnya bukan hanya bohong, tapi ada keonaran. Keonaran sesuai kamus bahasa Indonesia itu keributan, keramaian, keributan, adanya chaos, itu yang dimaksud. Coba lihat, yang dimaksud keonaran adalah keributan. Dan contohnya, jika ada orang teriak-teriak di dalam pasar, ada kebakaran, terjadi keributan, lari sana, lari sini dan sebagainya, itulah yang dimaksud keonaran. Atau orang di tepi pantai dia berteriak, ada tsunami, orang pada ribut. Atau di dalam pesawat dia bilang ada bom. Itu kebohongan yang menimbulkan keonaran. Kalau hanya kebohongan aja, harus diuji dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang masalah hak asasi manusia. Menurut kami ini bukan tindak pidana, tapi murni orang menyampaikan pendapat di depan umum. Terima kasih. Berarti dakwanya tadi ada besok terdakwa tidak hadir juga seperti diizinkan, bagaimana? Tadi mau dipertimbangkan karena begini, kami ajukan dengan alasan tadi itu, yaitu untuk memberi kesempatan pada keluarga dan pengacaranya berkonsultasi. Jadi dihadirkan ini bukan hanya untuk supaya terbukanya masalah ini terang benderang, karena ini kan material ya, perbuatan yang harus dibuktikan secara material. Tapi agar persidangan ini terlihat komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama. Yang kedua, karena akses untuk menemui terdakwa di tahanan itu sulit, oleh sebab itu kami minta kebijakan hakim untuk menghadirkan dalam persidangan agar dalam sela-sela itu dia bisa komunikasi dengan lawyernya maupun dengan keluarga. Itu aja. Dan hakim akan mempertimbangkan. Bisa aja, bisa tidak berarti. Ya, saya pikir kalau hakimnya itu menerima dengan lapang dada dan alasan kami itu juga diterima dengan masuk akal, saya yakin akan dikabul. Untuk kondisi kesehatan Pak Syahbana sendiri? Pak Syahbana sehat walafiat, tegar, dan dia siap menghadapi ini semua. Berarti Karena saya katakan berkali-kali beliau ini adalah pejuang, kontribusinya terhadap negara luar biasa, termasuk reformasi, ya kan? Beliau ini tokoh reformasi, ya kan? Dan beliau bukan kaleng-kaleng. Benar-benar beliau itu pejuang. berarti semua dakwaan pengacara Ya, kita uji apakah ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Karena pasal yang kebencian itu tidak ada. Yang ada hanya masalah kebohongan. Bohong itu hakim tidak boleh mengambil kewenangan Tuhan yang menyatakan orang itu bohong atau tidak. Orang kalau menyatakan salah, seandainya salah, apakah dia harus bisa dihukum? Kan tidak ada aturan orang ngomong salah dihukum seandainya, apalagi benar. Jadi kita uji, kenapa kalau kita masukkan ke Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang HAM? Karena masalahnya ini adalah masalah kemanusiaan, masalah konstitusi, bahwa dia menyampaikan pendapat itu sesuai dengan konstitusi. Selesai sidang perdana dari Bangsa dan Perjuangan, kami akan berikan laporan berikutnya. Insya Allah tanggal 4 Januari sidang kedua untuk Bangsa dan Perjuangan, dan insya Allah beliau dan mudah-mudahan diharapkan untuk bisa hadir dalam persidangan kedua ini. واليوم هي ربما Say it undermines labor. Jika Bapak tanda tangan, During demonstrations. bahwa rakyat Kalimantan Selatan tidak akan bubar. هل ستستمر هذه المظاهرات؟ One Kawan TV 1